Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang terhormat Bapak Wakil Dekan yang harus live lebih dulu karena ada tugas tambahan, yang terhormat Ibu Estiti Astirin MKL selaku Ketua Program Studi Biologi, yang terhormat Ibu Siti Sofia selaku narasumber dari LIPI Purwodadi Malang, dan yang terhormat Bapak Dr. Elmi Sumiarsono STMT selaku narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, yang terhormat para peserta yang dari luar kampus UIN, ya, yang berasal dari kampus di luar UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga yang saya hormati adik-adik mahasiswa, panitia maupun peserta dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk acara ini saya sebagai moderator dalam webinar Jambore Biodiversitas, di mana pada kegiatan ini yang pertama adalah pemateri oleh Dr. Elmi Sumiarsono STMT. Nanti akan dimulai jam 9 karena masih ada kendala teknis sebenarnya. Sebelum kita mulai materinya, saya akan bacakan riwayat hidup beliau terlebih dahulu. Nama Dr. Elmi Sumiarsono STMT, jenis kelamin laki-laki, pangkat penata tingkat 1, 3D, jabatan fungsional umum, analisis penyusunan program anggaran dan pelaporan, instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, tempat tanggal lahir Sampang 24 Mei 1974, alamat Jalan Semampir Barat 4/26 Surabaya. Riwayat pendidikan beliau: S1 UPN Veteran Jawa Timur, S2 Universitas Diponegoro Undip, S3 ITS. Untuk riwayat pekerjaan beliau, yang pertama adalah dosen tetap program Magister ITAT Surabaya 2018 sampai sekarang, staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 2012 sampai sekarang, staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara 2005 sampai 2012, tenaga sanitarian Puskesmas Lonti Kecamatan Moramo Kabupaten Unaha Provinsi Sulawesi Tenggara 1996 sampai 2005. Baik, sambil menunggu beliau, saya akan sedikit memperkenalkan tentang prodi biologi dan juga KS yang sudah melakukan kegiatan ini. Yang pertama adalah kegiatan Jambore Biodiversitas ini sangat mendukung atau erat kaitannya dengan visi dari program studi kami, yaitu program studi biologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Program studi kami memiliki visi menjadi program studi yang unggul dan kompetitif dalam bidang konservasi biodiversitas tropika berdasarkan nilai-nilai keislaman. Kenapa? Karena kita juga sebagai manusia, terutama yang muslim, ya, kita sudah tahu bahwa manusia diturunkan ke bumi atau diciptakan itu sebagai khilafah, ya, pemimpin. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi tadi maupun dari Bapak Wakil Dekan, karena kita diciptakan sebagai pemimpin, kita cenderung melupakan apa sih tugas dari pemimpin itu sendiri ketika berada di bumi. Tugas seorang pemimpin adalah menjaga, melindungi, bukan hanya menggunakan. Untuk saat ini mungkin bidang konservasi memang sangat-sangat banyak permasalahan, karena kita cenderung hanya menggunakan tanpa berpikir bagaimana menjaga keberlangsungan sumber daya yang ada. Banyak kegiatan-kegiatan dengan dalih perekonomian, tetapi kita malah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Bahkan kerusakan itu diciptakan oleh diri kita sendiri, terutama karena Indonesia ini adalah negara mayoritas Muslim, tetapi banyak kerusakan alam yang terjadi, bukan langsung menyalahkan karena kita Muslim, bukan, tapi bagaimana seorang Muslim, seorang yang tahu kenapa dia diciptakan, tetapi dia tidak bisa melakukan tugasnya sebagai seorang pimpinan. Ya. Sehingga mungkin yang perlu kita pandang bersama adalah
ketika kita sudah mempelajari tentang ilmu konservasi dan kita juga tak paham akan tugas kita sebagai khilafah, sebagai pemimpin, maka bagaimana tugas kita itu bisa berjalan beriringan. Jadi kita bisa menggunakan sumber daya yang ada, tetapi juga harus bisa menjaganya. Karena sumber daya itu diciptakan bukan hanya untuk kita, ataupun generasi kita sendiri, tetapi untuk generasi-generasi selanjutnya. Bahkan banyak di Indonesia itu kearifan lokal yang memang sudah menjaga pelestariannya, konservasi di alam itu dijaga meskipun itu bukan orang yang dari pendidikan tinggi, apalagi bagi kita yang dalam tanda kutip bidang akademis ya. Orang-orang yang dalam bidang akademis yang sudah mempelajari tentang ilmu pengetahuannya, mempelajari tentang sifat-sifat dasarnya, mempelajari bagaimana fungsinya di alam, tentu harus lebih paham, harus bisa membuat hal itu menjadi nyata, menjadi itu tindakan yang nyata, sehingga nantinya diharapkan dengan adanya webinar ini semakin membuka peluang kita, membuka kemampuan kita untuk bisa bersinergi, ya, bersatu, menjaga lingkungan, memanfaatkan lingkungan, tetapi juga sekaligus membuat sumber daya itu tetap ada, karena tidak hanya diciptakan untuk satu generasi, tetapi untuk generasi-generasi selanjutnya. Kalau bukan kita yang menjaga untuk saat ini, maka untuk generasi yang akan datang itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan sampai karena dalih ekonomi kita malah merusak semuanya secara ekologi. Ekonomi itu hanya sesaat, ya, hanya kepentingan dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang kita akan kehilangan dalam jumlah yang sangat besar, terutama dalam bidang tumbuhan. Memang tugas untuk penelitian mahasiswa di program studi biologi ini juga catatan khusus sebetulnya kepada untuk narasumber Ibu Siti Sofia, karena dalam bidang tumbuhan kita memang di biologi masih kurang untuk penelitian tentang biologi tumbuhan. Jadi nanti saya juga karena saya sendiri adalah dosen di UIN ini, berharap mungkin kepada adik-adik mahasiswa yang belum menentukan atau mendapatkan judul penelitian bisa tertarik untuk melakukan konservasi dalam bidang tumbuhan, ya, sehingga kita balance, ya. Tidak hanya berfokus pada bidang penelitian konservasi hewan, karena kalau hanya hewannya saja dikonservasi tapi tumbuhannya tidak dikonservasi, itu juga tidak bagus. Jadi dua-duanya mungkin bisa jalan, sehingga nanti sedikit membuka wawasan bagi peserta, ya, bagi adik-adik mahasiswa ini tentang bagaimana nanti melakukan penelitian tentang konservasi lingkungan, terutama dari tumbuh-tumbuhan, sehingga nanti juga akan mendukung konservasi dari kelompok hewan. Mungkin itu perkenalan dari prodi saya. Sedangkan untuk dari Jambore ini, benar katanya Bu Kaprodi tadi, kita sudah punya agenda ini sudah 1 tahun kemarin. Kalau tidak keliru itu dimulai memang Juli juga sebenarnya. Jadi mahasiswa sudah mulai menyiapkan dari tahun kemarin. Rencana kita di bulan Maret atau April untuk seminar nasionalnya. Tapi karena pandemi kita mundur. Ya, kita berharap pandeminya hanya bertahan 1 bulan, mundur 1 bulan. Tetapi endingnya ternyata pandeminya sampai sekarang, dan mahasiswa, adik-adik mahasiswa dan panitia sangat kreatif, ya, sangat solid kerjasamanya, sehingga membentuk webinar seperti ini. Saya sebagai dosen, juga sebagai seprodi di biologi, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bekerja sama, dan juga mensukseskan acara ini. Ya, semoga kita sukses, semoga kita bisa belajar dengan baik, terutama dari 2 narasumber kita, tentang bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita melestarikan lingkungan, dan bagaimana kita berusaha untuk membuat lingkungan itu tetap ada, tidak hanya di generasi kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Itu perkenalan dari prodi saya. Mungkin kita akan menunggu beberapa waktu lagi untuk kesiapan dari narasumber yang pertama. Saya rasa mungkin dari panitia ada yang ingin disampaikan mungkin.
Atau sambil menunggu ya, kita akan mencoba perkenalan dulu. Jadi meskipun narasumber kedua masih nanti jam 11 sesuai di jadwal ya, jam 10 atau jam 11. Narsum kedua itu masih jam 10 ya. Mungkin kita bisa kenalan lebih dulu dengan beliaunya. Karena kalau menunggu perkenalannya nanti, saya rasa waktunya terlalu singkat ya, hanya sekitar 5 menit. Jadi saya akan mencoba membacakan CV dari narsum yang kedua dulu, biar lebih kenal dan lebih akrab juga. Ya, baik, sambil menunggu untuk narsum yang pertama itu siap, kita akan mencoba perkenalan dulu dengan narasumber kita yang kedua. Ya. Nama lengkap Siti Sofia, SP MSI, jenis kelamin perempuan, NIP 19810922200801. Kita kembali pagi kerja ya. Ibu juga ada kerjaan. Ini penyampai gangguan ya. Mohon maaf, tadi ada gangguan sinyal. Kita akan melanjutkan tentang perkenalan dari narasumber yang kedua ya. Saya ulangi. Nama Siti Sofia SP MSI, jenis kelamin perempuan, NIP 198109222008012013, tempat dan tanggal lahir Bogor 22 September 1981. Nama institusi tempat kerja Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI. Alamat kantor Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, Pusat Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI. Untuk riwayat pendidikan, S1 Universitas Padjadjaran, Bandung, Ilmu Tanah, S2 Institut Pertanian Bogor, Ekologi Biologi Tumbuhan, pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2009, studi tumbuhan koleksi Kebun Raya Purwodadi yang berpotensi sebagai penekan aliran permukaan di bawah tajuk studi mata air di kawasan Malang, Batu, dan sekitarnya, rehabilitasi subdas Sampean Hulu, Bondowoso, Jawa Timur. Jadi beliau dari Malang, malah penelitiannya juga Jawa Timur ya, malah ini ke Bondowoso. Saya Bondowoso saja belum penelitian di sana, Bu. Konservasi tumbuhan di kawasan tambang batubara Kalimantan Timur. Jadi ini adalah bagaimana beliau melakukan penelitian tentang lingkungan-lingkungan yang rusak yang perlu diperbaiki. Publikasi artikel dari yang terbaru, Flora Diversity, Composition and Ecology in Basic Bermei Tropical Forest of Damai District S Kalimantan, ya. Diversity of Smilacase in Basic Burma and Bontang Forest S Kalimantan, Indonesia. Jadi itu adalah kegiatan beliau.
seminar yang beliau ikuti, Seminar Nasional Biodiversitas 5, Universitas Erlangga, Pemanfaatan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Nusantara untuk Kesejahteraan Manusia. Yang kedua adalah International Conference of Biology and Applied Science, ICOBAS, Interception Rates, Tropa and Stream Flow of Kananga Odorata, ya, di UIN Maliki Malang. Jadi itu beberapa pekerjaan beliau dan juga publikasi dan juga penelitian dari beliau. Jadi beliau fokusnya di bidang tumbuhan, gitu, Bu. Jadi ini sangat bagus, ya. Jadi kita dapat ilmu, benar-benar ilmu baru, karena kita juga ada mata kuliah tentang remediasi, tetapi kita remediasinya masih umum, Bu. Jadi mungkin kalau yang Ibu ini tentang tumbuhan itu sudah sangat khusus, jadi mungkin itu bisa lebih apa ya? Bisa lebih menjadi stimulus lah bagi adik-adik mahasiswa ini untuk bisa berkiprah di bidang konservasi tumbuhan, terutama untuk rehabilitasi lingkungan, karena lingkungan kita banyak yang rusak untuk saat ini. Mungkin itu yang bisa saya bacakan untuk CV-nya. Mungkin kepada Ibu Siti Sofia bisa memperkenalkan diri lebih dulu sambil kita menunggu pemateri yang kedua untuk jam 9. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 3 ya, Bapak Dr. Yusuf Amredi. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi Biologi, Ibu Esti Tiastiri, juga kepada adik-adik mahasiswa yang saya banggakan tentunya. Saya Siti Sofia dari Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI yang ditempatkan di kawasan Purwodadi, Jawa Timur. Saya sebagai peneliti di kantor saya mendalami bagian fokus ekologi dan evolusi. Penelitian saya memang lebih banyak pada daerah-daerah terdegradasi ya, yang telah disebutkan seperti misalnya daerah aliran sungai, rehabilitasi kawasan daerah aliran sungai. Kebetulan kami melakukannya di Jawa Timur di daerah Bondowoso. Kemudian saya juga penelitian mengenai konservasi tanah dan air dari pengaruh tidak langsung tumbuhan ya. Karena saya bergerak di bidang tumbuhan, jadi kami melakukan penelitian konservasi tanah dan air dari pengaruh bidang tumbuhan. Kemudian saya juga melakukan penelitian untuk restorasi atau rehabilitasi kawasan pasca tambang batu bara di Kalimantan. Itu dilakukan sejak tahun 2010 hingga saat ini. Masih dilakukan, kami masih merangkul stakeholder ya untuk kegiatan program konservasi ini agar dapat dilakukan bersama-sama, kita memulihkan lingkungan begitu ya, kemudian melakukan konservasi tumbuhan juga sesuai dengan kita sebagai makhluk hidup manusia ya, sebagai memiliki tanggung jawab seperti itu. Sedangkan penelitian saya yang lain juga ada mengenai kaitan hubungan antara studi ekologi tumbuhan pada habitatnya ya. Saya belum banyak, tapi sudah memulainya pada famili Semilax ya, Semilacaceae seperti itu. Jadi barangkali mudah-mudahan dengan sharing pada acara Jambore Biodiversitas Indonesia ini ada manfaat yang bisa diambil, terutama untuk adik-adik ya, untuk gambaran penelitian bidang konservasi tumbuhan ataupun mungkin dalam rangka upaya meningkatkan peranan kita terhadap konservasi, baik itu lingkungan ya, ekosistem, maupun dari tumbuhan atau spesies seperti itu. Mungkin itu saja dari saya perkenalannya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak serta adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Sofia yang sudah memberikan perkenalan diri.
Baik, karena di sini narasumber kita yang pertama, Bapak Elmi Sumiarsono sudah hadir, maka kita akan melanjutkan webinar dengan materi pertama dari Bapak Elmi Sumiarsono. Sebelum dimulai, saya akan bacakan kembali Pak riwayat hidup. Ya. Nama Dr. Elmi Sumiarsono STMT, NIP 19740524 199603 1003, pangkat penata tingkat 1 3D, jenis kelamin laki-laki, jabatan fungsional umum, analisis penyusunan program, anggaran, dan pelaporan, instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, tempat tanggal lahir Sampang 24 Mei 1974. Riwayat pekerjaan, dosen tetap program Magister ITAR Surabaya 2018 sampai sekarang, staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 2012 sampai sekarang, staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan 2005 sampai 2012, tenaga sanitarian Puskesmas Launti Kecamatan Moramo 96 sampai 2005. Demikian riwayat pekerjaan dan identitas dari Bapak Dr. Elmi Sumiarsono. Untuk waktu materi, kita langsung kepada beliau. Pada yang terhormat Bapak Dr. Elmi Sumiarsono SPLT, saya persilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan saya bergabung dalam acara pagi menjelang siang hari ini, Bapak. Yang pertama-tama yang saya hormati Sivitas Akademi UINSA Surabaya, yang saya hormati pemateri dari saya lupa dari mana. Oke, pemateri Ibu tadi itu. Yang ketiga, saya ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Adik-adik sekalian atau rekan-rekan sekalian, tema yang dibebankan kepada saya yaitu biodiversitas flora fauna di Jawa Timur dan upaya pelestariannya. Mohon maaf judulnya ini kehilangan satu huruf yaitu Auna, jadi F jadi Auna Bapak ya. Memang di dinas kami ada salah satu kegiatan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang kami beri nama program KeHati. Jadi KeHati itu kalau kepanjangan dari keanekaragaman hayati yang ada di Jawa Timur. Jadi banyak kegiatan yang bergerak di kegiatan-kegiatan konservasi sumber daya alam baik flora maupun fauna. Namun demikian porsi kami atau skup kami di dalam kegiatan konservasi ini sangat terbatas. Pertama dibatasi oleh tusi kami sendiri, tugas dan fungsi dan wewenang. Bahwasanya wewenang kami itu dibatasi oleh wewenang dari SKPD lain. Satu contoh, ketika kami akan melakukan konservasi, misalnya konservasi sumber daya alam di hutan, atau di lahan-lahan kritis yang masuk areal perhutani, kami tidak bisa mengeksekusi. Kenapa? Karena dibatasi oleh tusi dari SKPD lain, yaitu kehutanan atau perhutani. Di mana untuk konservasi wilayah hutan atau lahan-lahan kritis yang ada di wilayah perhutani itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Kehutanan atau Perhutani. Sehingga kami ketika melakukan konservasi lahan-lahan kritis itu hanya bergerak di wilayah di luar lahan kehutanan yang menjadi
tanggung jawab atau tusi dari Dinas Kehutanan dan Perhutani. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik bahwasanya skup kami atau wilayah kami itu sangat terbatas karena kami harus mencari lahan-lahan kritis untuk konservasi flora misalnya itu sangat sulit gitu. Itu yang menjadi salah satu kendala kami di lapangan. Dan yang kedua dari porsi anggaran. Jadi porsi anggaran Dinas Lingkungan Hidup secara umum kalau di persentase terhadap APBD anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jawa Timur atau secara nasional itu sangat kecil, jadi 0,00 sekian, jadi dari APBD maupun APBN, sehingga wewenang kami pun atau istilahnya program kegiatan kami pun itu terhambat, ya. Itu gambaran dari kegiatan kehati yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Lanjut. Halo, lanjut. Baik, jadi kita berangkat dari pengertian biodiversitas itu sendiri. Jadi biodiversitas atau kalau di istilah bahasa Indonesianya adalah keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman makhluk hidup dan kehidupan dengan berbagai variasi gen, bentuk, fisiologis, perilaku, hingga variasi interaksi di antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan dengan lingkungannya yang membentuk berbagai ekosistem dan landscape. Yang perlu digarisbawahi sini adalah mampu membentuk ekosistem dan landscape. Lanjut. Nah, ini pun ada pun beberapa komponen keanekaragaman hayati. Itu pertama adalah keanekaragaman genetik, yang kedua keanekaragaman spesies, dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Lanjut. Nah, adapun proses biodiversitas atau proses keanekaragaman hayati secara alamiah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu pertama keadaan iklim, yang kedua bentuk pulau, yang ketiga proses spesiasi, yang keempat sejarah geologi, yang kelima unit biografi dan terjadinya evolusi. Sehingga keanekaragaman hayati dari wilayah ke wilayah atau wilayah tertentu itu berbeda dengan wilayah yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini, halo. Kenapa ini pentingnya keanekaragaman hayati perlu kita lestarikan, perlu kita jaga dari kepunahan. Kenapa? Lanjut. Nah, ini. Jadi keanekaragaman hayati merupakan ini sebagai bahan makanan. Yang kedua sebagai bahan membangun rumah dan perkakas. Yang ketiga sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat sebagai sumber devisa, jasa lingkungan berupa penyediaan air bersih, oksigen, pencegah banjir, dan lain-lain. Selanjutnya sebagai sumber inspirasi atau spiritual atau kebudayaan bagi kita selaku manusia. Yang selanjutnya sebagai tempat untuk rekreasi, olahraga maupun wisata, riset dan ilmu pengetahuan maupun fungsi-fungsi lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Baik, kita coba bahas satu persatu. Sebagai bahan makanan, perlu kita ketahui bahwasanya kita makhluk hidup, di dalamnya adalah manusia, itu sangat membutuhkan makanan. Jadi ketersediaan makanan secara kualitas maupun kuantitas itu perlu kita jaga. Namun ketika keanekaragaman hayati atau ekosistem dari tempat flora maupun fauna di mana mereka hidup, tumbuh berkembang itu terganggu, maka akan terjadi gangguan
terhadap siklus kehidupan yang di alam. Ketika siklus kehidupan ini lama, istilahnya lama terjadi dan mengganggu salah satu dari komponen siklus kehidupan ini, maka yang terjadi akan memberikan dampak yang signifikan kepada kehidupan itu sendiri, terutama bagi manusia, yaitu berupa kelangkaan bahan pangan maupun keanekaragaman pangan yang ada di ekosistem atau yang ada di wilayah kita. Yang kedua, sebagai bahan membangun rumah dan perkakas. Kita ketahui bahwasanya hutan salah satu sumber atau manfaat yang bisa kita ambil adalah ketersediaan dari kayu yang bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita, terutama untuk keperluan rumah, mebel, ataupun bahan bakar bagi masyarakat. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan, sebagai sumber devisa, yang kita ketahui bahwasanya hutan memberikan manfaat besar kepada masyarakat Indonesia, terutama berupa devisa, baik berupa penjualan langsung dari kayu-kayuan yang dihasilkan oleh hutan, maupun dari alih fungsi lahan yang dikerjakan atau dilaksanakan selama ini. Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan-lahan produktif, itu mampu memberikan devisa kepada atau keuntungan kepada negara. Selanjutnya ini jasa lingkungan yang terutama. Jasa lingkungan seperti contohnya penyediaan air bersih, tersedianya oksigen, dan pencegahan banjir. Kita ketahui bahwasanya hutan dengan aneka ragam tumbuhan, dengan banyaknya pohon tegakan hutan, itu merupakan wilayah tangkapan air, catchment area. Sehingga apabila catchment area atau wilayah tangkapan air ini terganggu, maka air hujan yang seharusnya maksimal diserap oleh tanah, infiltrasi ke tanah karena banyaknya atau sempurnanya tutupan lahan di atasnya, itu menjadi berkurang. Menjadi berkurang, otomatis persediaan air tanah itu tidak seperti biasanya. Dan yang kedua, ini mengganggu kualitas air tanah, air permukaan, terutama di das-das yang ada di sekitar hutan. Contoh das berantas. Ketika catchment area atau wilayah hutan itu terganggu atau tutupan lahannya menjadi banyak berkurang, beralih fungsi menjadi tanaman-tanaman semusim, ketika hujan terjadi, maka run off air itu akan langsung atau kecepatannya tinggi menyentuh ke tanah, sehingga terjadi run off air yang mengikis atau terjadi erosi di permukaan tanah. Yang perlu kita ketahui bahwasanya permukaan tanah itu terbentuk dari humus. Mohon maaf nanti kalau ada yang keliru, humus. Sehingga pertama akan menyebabkan air permukaan itu menjadi keruh. Salah satu indikatornya jelas TSS, total suspended solid, itu menjadi tinggi. Air das berantas itu sampai ke Kali Surabaya itu menjadi coklat, seperti susu. Yang menyebabkan, nah ini kualitas air maupun kuantitas air nanti berkurang. Kuantitas air berkurang ketika mata air yang ada di sekitar penyangga itu berkurang jumlah maupun kuantitas airnya. Demikian juga dengan oksigen. Kita tahu bahwasanya salah satu fungsi dari tanaman adalah melakukan fotosintesis, di mana salah satu hasilnya adalah menghasilkan O2. Yang ketiga, pencegahan banjir. Saya sampaikan tadi bahwasanya ketika lahan hutan masih bagus, maka air hujan yang turun sederas apapun itu tidak akan langsung menyentuh permukaan tanah, sehingga erosi atau pengikasan tanah di permukaan hutan itu tidak akan terjadi. Selanjutnya sumber inspirasi maupun kebudayaan, rekreasi, banyak sekali hutan sekarang yang dijadikan lahan rekreasi yang melibatkan masyarakat sekitar. Riset dan ilmu pengetahuan ini sudah banyak kita ketahui. Kalau di biologi mungkin atau di salah pembicara tadi, itu melakukan riset-riset di wilayah perhutanan dan fungsi-fungsi lainnya. Oke,
Lanjut. Ini beberapa dasar hukum tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Pada pasal 19 ayat 1 disampaikan bahwasanya setiap orang ini dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Ayat 2 menjelaskan bahwasanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa dalam suaka marga satwa. Pada ayat 3, perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Mengurangi terjadi seperti illegal logging. Yang kedua, memasukkan spesies baru ke dalam hutan. Pada pasal 21, ayat 1, setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, dan memusnahkan, serta memelihara, mengangkut, memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. B. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Masih banyak lagi penjelasan pasal pada undang-undang ini. Yang kedua, mundur lagi, Mbak. Nah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, ini yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 1999. Di dalamnya terdapat 294 TSL dilindungi, terdiri dari 58 tumbuhan dan 236 satwa. Ini di Indonesia, bukan di Jawa Timur. Selanjutnya Permen LHK nomor sekian. Yang keempat, Permen LHK nomor sekian tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Di dalamnya terdapat 904 TSL dilindungi, salah satunya burung kicau, cucak hijau, pleci, kacamata, jawa, jalak suren, dan murai yang dikeluarkan. Lanjut. Ini yang kelima, Surat Edaran Dirjen KSDAE, ya ini tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Masyarakat bisa melakukan pendataan TSL secara online melalui link pendataan.com. Ini diberikan kesempatan kita masyarakat untuk berpartisipasi mengenai kegiatan pendataan bagi TSL yang ada di sekitar kita, khususnya di Jawa Timur. Yang terakhir, Surat Edaran Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Masyarakat setelah melakukan pendataan TSL selanjutnya melakukan penandaan atau tagging secara mandiri yang disaksikan oleh petugas BPKSDA Jawa Timur. Kode ring adalah JTM. Kode di lembar bukti pendataan TSL. Lanjut. Ini keanekaragaman hayati dalam kurung flora dan fauna di Jawa Timur. Mengutip Kemendikbud RI bahwasanya keanekaragaman flora dan fauna Indonesia atau keanekaragaman hayati di Indonesia sangat besar. Ragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil, Amerika Selatan, dan Zaire, Afrika. Indonesia memiliki sekitar 8.000 spesies tumbuhan dan 2.215 spesies hewan yang sudah teridentifikasi. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati Indonesia terkait dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Kondisi keanekaragaman hayati Indonesia besar karena suhu dan curah hujan besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tanaman. Lanjut.
Ini persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk flora yang pertama, untuk flora dibagi menjadi dua, yaitu flora Indo-Malayani tersebar, terlalu kecil ya hurufnya. Flora Indo-Malayan tersebar di kawasan Indonesia Barat, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sementara flora Indo-Australian tersebar di Indonesia Timur, meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sementara untuk sebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, beda dengan flora. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Banyak mamalia berukuran besar seperti gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang utan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Jenis burung di wilayah Indonesia Barat adalah burung hantu, elang, jalak, gagak, merak, kutilang, dan beragam unggas. Juga ada reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, terenggiling, dan lain-lain. Ada juga ikan tawar seperti pesut, sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah. Disebut juga wilayah fauna kepulauan, Wilis, meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Jenis fauna tipe peralihan antara lain babi, rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet sabah, beruang, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil di Indonesia Tengah antara lain biawak, buaya, komodo, ular, dan jenis burung tipe peralihan antara lain malio, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan kakak tua nuri. Dan yang terakhir, fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis tersebar di Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Mamalia berupa kanguru, beruang, walabi, landa irian, kuskus, pemanjat berkatung, kanguru, dan kelelawar. Tetapi tidak ada kera. Jenis reptil di wilayah ini seperti biawak, buaya, kadal, dan ular. Jenis burung adalah cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan namudur. Jenis ikan air tawar relatif sangat sedikit. Kalau Jawa Timur berarti masuk dalam fauna Indonesia bagian barat. Oke, untuk Jawa Timur nanti flora faunanya kita akan perjelas pada slide berikutnya. Lanjut. Nah, untuk karakteristik flora di Indonesia. Indonesia bagian barat ini terdiri dari jenis meranti-merantian, ada berbagai jenis rotan, namun tidak ada kayu, tidak ada hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa, sedikit jenis tumbuhan sagu, sedikit ada berbagai jenis nangka. Untuk Indonesia Timur, jenis-jenis tumbuhannya, jenis merantian sedikit, tidak ada berbagai jenis rotan, ada hutan kayu putih, ada berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Banyak tumbuhan sagu, tidak ada jenis nangka. Lanjut. Nah, ini ketika kita bicara mengenai potensi sumber daya alam kita, tentu tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan yang mengiringinya. Salah satu permasalahan yang sampai sekarang sangat sulit untuk dicarikan solusinya adalah terjadinya deforestasi hutan atau alih fungsi hutan. Alih fungsi hutan seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, yaitu salah satunya menjadi hutan-hutan produktif, di mana keanekaragaman flora itu menjadi tidak ada. Kenapa? Karena dialihkan menjadi tanaman sejenis saja. Misalnya ketika hutan-hutan liar kita itu dijadikan perkebunan sawit, perkebunan karet, jadi keanekaragaman hayati kita itu menjadi berkurang. Yang kedua, alih fungsi lahan
hutan menjadi tanaman-tanaman semusim. Ini banyak terjadi, kalau di Jawa Timur banyak terjadi, mohon maaf, di wilayah Malang, di wilayah Batu, Cangar. Kalau kita melewati Cangar, itu akan, kalau seperti sekarang ini, akan kelihatan hijau. Hijau. Namun kalau kita perhatikan hijaunya itu karena hanya ditanami tanaman semusim. Tanaman sayur-sayur, sayur mayur. Sehingga akan berakibat pada kemampuan daya serap lahan itu tersendiri terhadap air hujan. Air hujan akan banyak terkirim langsung ke sungai. Dampak jangka panjangnya itu sudah terasa sekali sekarang. Di mana pada tahun 2014, ini mohon maaf kalau ada data saya keliru nanti, ada sekitar 400 mata air sebagai penyangga volume atau debit air di Das Brantas yang ada di wilayah Batu. Namun hasil hasil observasi dari teman-teman itu mengalami penurunan hampir 50%. Sehingga pada tahun 2017 itu diinformasikan oleh teman-teman lingkungan hidup Kota Batu itu hanya sekitar menjadi 400 saja sih. 400 mata air. Itu pun dari 400 debitnya juga sudah banyak yang berkurang. Jadi alangkah drastisnya penghilangan atau berkurangnya mata air ketika alih fungsi lahan di daerah-daerah catchment area itu berlangsung secara masif. Sehingga berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas air di Das Brantas. Jadi ini data ya, data pada tahun 1990 sampai 1996 ada sekitar 1,87 juta hektar terjadi deforestasi di Indonesia. Terakhir data yang kami peroleh pada tahun 2012 dan 2013 itu sebesar 0,73 juta hektar per tahun. 2013 sampai 2014 itu luas 560.000 hektar per tahun. Nah, kalau ini tidak kita antisipasi, kalau ini tidak kita hentikan, maka yang akan terjadi penurunan. Nah, indeks kualitas air yang ada di Jawa Timur khususnya, indeks kualitas udara yang ada di Jawa Timur khususnya. Dan itu sudah terjadi bahwasanya pada tahun 2019 ini untuk indeks kualitas udara di Jawa Timur itu mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 2 digit. Demikian juga penurunan indeks kualitas air khususnya di Das Brantas itu sangat signifikan. Perlu saya sampaikan bahwasanya pada tahun 2019 BOD di Das Brantas itu kalau kita rata-rata dari hulu ke hilir dari 27 titik pemantauan yang rutin kita ambil dan analisa sampelnya, BOD itu mendekati angka 13 mg per liter. Sementara kalau kita merujuk pada Pergub Gubernur mengenai kualitas air atau ambang baku mutu air kelas 2, Das Brantas itu air kelas 2, itu untuk BOD saja itu seharusnya hanya berada di 4,13 mg per liter. Rentang perbedaannya cukup signifikan, 4,13 yang ada sekarang sekitar 12, sekian. Jadi ada 8 mg per liter yang harus kita reduksi dari tahun ke tahun agar terpenuhi baku mutu air kelas 2 yang ada di Das Brantas. Ini terjadi kenapa? Karena salah satunya adalah catchment area yang ada di hulu Das Brantas itu sudah banyak sekali terjadi deforestasi atau terjadi alih fungsi lahan seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya ini menurut Forest Watch Indonesia pada tahun 2012 ini, deforestasi yang masih tertinggi karena disebabkan oleh sistem politik dan ekonomi serta korupsi yang menganggap sumber daya alam khususnya hutan sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi.
Jadi sumber daya hutan itu bukan hanya sekarang alih fungsi lahannya, bukan lagi sekarang hanya kayunya, kayu tegaannya yang diambil, namun isinya di dalamnya. Sekarang kalau di Indonesia itu lagi marak, ini lagi marak penangkapan burung-burung kicau, burung-burung liar yang diperuntukkan untuk hobi, hobi individu yang ada di masyarakat kita. Ketika ini tidak kita antisipasi, atau penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ini masih longgar, tidak ditegakkan, maka bisa dibayangkan nanti untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, keanekaragaman hayati baik flora dan faunanya yang ada di Jawa Timur akan seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini perburuan satwa untuk kepentingan perdagangan memiliki potensi yang sangat menguntungkan, terlebih untuk satwa langka. Selain perburuan dan perdagangan, penyebab penurunan populasi satwa dapat disebabkan oleh kebakaran hutan. Ini alami ya, pembalakan liar ini tadi alih fungsi lahan dan pembangunan pemukiman yang mengancam jumlah populasi satwa tertentu. Oke, lanjut. Nah, ini dampak. Nah, dampak negatif ini. Dampak negatif ketika terjadi kerusakan flora dan fauna bagi kehidupan kita, terutama bagi kehidupan manusia. Yang pertama akan terjadi kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem. Yang kedua, akhirnya dari kerusakan ekosistem akan berdampak pada kelangkaan sumber daya alam. Ketika sumber daya alam baik flora maupun fauna itu istilahnya menjadi langka, menjadi hilang dari habitatnya, apa yang terjadi adalah tragedi lingkungan. Sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan. Salah satu contoh tadi saya sebutkan bahwasanya ketika salah satu catchment area mengalami kerusakan, maka indeks kualitas air, indeks kualitas udara itu akan mengalami penurunan kualitas. Apa yang terjadi nanti? Tentunya ketika bahan baku air minum itu tidak sesuai dengan kualitas atau ketentuan, maka kualitas air minum yang dihasilkan oleh PDAM kita itu tidak akan maksimal kualitasnya. Ketika kita konsumsi, maka yang terjadi akan menimbulkan beberapa permasalahan kesehatan kita. Misalnya diare, disentri, atau penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh tidak bagusnya kualitas air. Demikian juga ketika indeks kualitas udara kita menjadi kurang bagus. Apa yang terjadi? Akan mengganggu, akan terjadi penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau yang disebut dengan ISPA. Selanjutnya akan menyebabkan hilangnya kesuburan tanah, turunnya keanekaragaman hayati, daur hidup berantakan, dan pada akhirnya ketika akumulasi dari dampak negatif ini kita biarkan dan menjadi jenuh, alam tidak lagi bisa melakukan fungsi alaminya, yaitu untuk melakukan perbaikan oleh dirinya sendiri, maka kehancuran bumi hanya tinggal hitungan waktu saja. Lanjut. Ini yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi, minimal mengurangi laju dari perusakan lingkungan, yaitu salah satunya dengan melakukan konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna dan pemeliharaan keragaman genetik di dalam suatu spesies, termasuk juga pemeliharaan fungsi biosfer seperti ekosistem. Adapun tujuan konservasi, yang pertama adalah untuk menjaga berlangsungnya proses ekologis dan sistem kehidupan. Yang kedua, menjaga keanekaragaman genetik
flora dan fauna, dan yang ketiga menjamin kelestarian pemanfaatan makhluk hidup dan ekosistem. Lanjut. Oh ya, moderator, kalau nanti saya melewati batas waktu atau mendekati batas waktu saya, tolong saya diingatkan ya. Iya, Pak. Ini saya diberi waktu berapa menit? Masih sampai jam 9.45, Pak. 9.45, berarti masih ada waktu 20 menitan. 20 menit lagi ya. Oke. Oke, jadi kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dalam hal ini flora dan fauna endemik di Jawa Timur itu ada secara garis besar ada dua, yaitu in situ dan ex situ. Apa itu in situ? In situ merupakan pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. In situ ya. Salah satu contohnya atau beberapa contoh yaitu kawasan konservasi in situ. Ini Taman Nasional lah, TN Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau disebut dengan BTS. Perlu saya informasikan bahwasanya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BTS ini itu menjadi salah satu skala prioritas dari program pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk menjadikan Taman Nasional ini sebagai tujuan atau destinasi wisata berkelas nasional dan internasional nantinya. Itu. Alhamdulillah untuk pengembangan atau pembangunan destinasi Bromo Tengger Semeru ini juga menjadi salah satu skala prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, TN Baluran, TN Alas Purwo, Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi yang Suaka Marga Satwa Pulau Bawean, Suaka Marga Satwa Pulau Nusa Baru, Cagar Alam Besowo Gadungan, Cagar Alam Manggis Gadungan, Cagar Alam Gunung Picis, Cagar Alam Gunung Sigogor, Cagar Alam Ceding, Cagar Alam Curamanis Sempolan 1-8, Cagar Alam Gunung Abang, Cagar Alam Gua Ngilirit, Cagar Alam Janggangan Rogo Jampi 1-2, Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup, Taman Wisata Alam Tretes, Taman Wisata Alam Kawah Ijen, dan Taman Wisata Alam Gunung Baung. Lanjut. Untuk ex situ merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan bukan pada habitat aslinya, tetapi pada habitat buatan. Salah satu contohnya atau beberapa contoh konservasi ex situ yaitu Kebun Binatang Surabaya. Yang kedua Taman Safari 2 Prigen, yang ketiga Kebun Binatang Sengkaling, Jatim Park, Museum Zoologi FR, M Vianney BHK, Maharani Zoo dan Goa, Taman Wisata Studi Lingkungan Mirah Fantasia, Penangkaran Merak Tawang Arum, Penangkaran Rusa Timur Perhutani Parengan, Penangkaran Jarak Bali Suara Abadi. Lanjut. Tujuan dari konservasi baik in situ maupun ex situ adalah untuk menjaga kelestarian dan mencegah kepunahan tumbuhan dan satwa langka. Ya, ex situ maupun in situ adalah untuk menjaga kelestarian dan mencegah kepunahan tumbuhan dan satwa langka. Lanjut. Ini jadi keanekaragaman hayati keanekaragaman hayati flora dan fauna yang ada di Jawa Timur itu untuk Taman Nasional yang merupakan salah satu kegiatan konservasi in situ yaitu Bromo Tengger Semeru, itu ada aves, mamalia dan reptil. Untuk aves merupakan habitat tinggal bagi 118 burung. Di dalamnya ada elang Jawa, merak hijau, elang bondol, alap-alap sapi, cekakak Jawa, sepah gunung, gelatik batu, kelabu. Untuk mamalia, ini untuk aves, jadi yang disampaikan ini hanya sebagian saja dari 118 burung yang ada di aves. Untuk mamalia, terdapat 18 jenis mamalia, di dalamnya terenggiling, macan Jawa tutul,
lutung Jawa, landak Malaya, tupai tanah, dan kijang. Nah, saya mohon maaf saya tidak bacakan untuk bahasa Latinnya, mungkin nanti Ibu Rika ya, itu bisa dibantu saya. Sementara untuk reptil terdapat 11 jenis reptil, diantaranya ular kobra Jawa, ular air, ular pohon hijau, ular tanah, dan bunglon. Lanjut. Untuk insekta dan flora, insekta terdapat 14 jenis insekta, diantaranya kupu-kupu, kupu-kupu sayap biru, kupu-kupu raja, kupu-kupu jeruk, dan kupu-kupu besar. Untuk flora, terdapat 1025 jenis flora yang didominasi famili Moraceae, Aralaceae, Melaceae, Euphorbiaceae, dan Apocynaceae. Terdapat 158 jenis anggrek, 40 anggrek termasuk jenis langka, Malaxis, endemik Semeru Selatan, endemik TNBTS, dan jenis dilindungi. Lanjut. Untuk Taman Nasional Baluran, untuk Aves itu terdiri dari 155 jenis burung di Taman Nasional Baluran. Yang mudah untuk dijumpai antara lain adalah merak hijau, ayam hutan merah, ayam hutan hijau, kangkareng, dan rangkong. Sementara untuk flora terdapat sekitar 444 jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam 87 familia, meliputi 24 jenis tumbuhan eksotik, 265 jenis tumbuhan penghasil obat, dan 37 jenis merupakan tumbuhan yang hidup pada ekosistem mangrove. Jenis-jenis yang penting antara lain pilang, mimbo, gebang, asam, kepuk, bidoro bukal, kesambi, ketapang, manting. Lanjut. Sementara untuk PN Alas Purwo, ada beberapa jenis burung yang mudah dilihat, diantaranya ayam hutan hijau, ayam hutan merah, kuntul kecil, mentok rimba, rangkong badak, merak hijau, dan cekakak Jawa. Mamalia, beberapa jenis mamalia yang sering dijumpai adalah banteng, rusa, ajak, babi hutan, kijang, macan tutul, lutung, monyet ekor panjang, dilarang, rase, linsang, luwak, garangan, dan kucing hitam. Reptil terdapat 6 jenis reptil yang dilindungi adalah penyu, lekang, abu-abu, penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, biawak abu-abu, dan ular sanca. Flora terdapat 158 jenis tumbuhan atau sebanyak 59 famili, mulai dari tingkat tumbuhan bawah sampai tumbuhan tingkat pohon. Lanjut. Nah, untuk lembaga konservasi, lembaga konservasi seperti yang disebutkan tadi, lembaga konservasi ini masuk ke dalam kegiatan konservasi ex situ. Yang pertama, Kebun Binatang Surabaya. Di dalam Kebun Binatang Surabaya ada lebih dari 300 spesies unggas, mamalia, reptil, dan berbagai ikan. Pelikan Australia, merak, jalak Bali, dan burung unta. Binatang buas yang ada di sini antara lain harimau Sumatera, macan tutul, harimau putih, singa, dan beruang. Jenis primata, orangutan, simpanse, babun, bekantan, jerapah, kuda, rusa, unta, kuda nil, bison, Amerika. Sementara untuk koleksi hewan langka yang dilindungi seperti komodo, tapir, babi rusa, dan anoa. Terdapat 350 spesies satwa yang terdiri dari 2.806 satwa. Yang kedua, Taman Safari 2 Prigen, lebih dari 2.000 satwa. Di antaranya harimau benggala, simpanse, bekantan, marmoset, kanguru, orangutan, gajah, lumba-lumba, harimau putih, julang emas, rangkok badak, merak hijau, dan burung gagak, serta unta. Lanjut.
Suaka marga satwa. Yang pertama di dataran tinggi. Untuk jenis aves ada elang Jawa, elang hitam, elang ular bido, ayam hutan, merak dan lainnya. Sementara untuk mamalia ada macan tutul, lutung Jawa, rusa timur, babi, kijang, kucing hutan dan jelarang. Sementara untuk flora ada jamuju, pasang, sapen dan tutuk, cemara, Polygonum Chinese, alang-alang, Penicitum. Ini saya agak susah ketika harus menyebutkan istilah ilmiahnya ya. Oke, lanjut. Ini nanti teman-teman langsung baca saja. Pulau Bawean. Untuk jenis aves ada pergam, ada raja udang. Untuk mamalia ada rusa bawean, monyet ekor panjang, babi hutan. Untuk bawean mungkin jenis rusa bawean ini sudah sangat langka di sana karena memang ada perburuan liar. Juga ada alih fungsi lahan atau illegal logging yang masih marak di sana. Untuk flora digoba, angsana, pangopa, binong, kenari, aren, jara. Lanjut. Pulau Nusa Barung. Untuk aves ada elang laut, raja udang, kuntul, ayam hutan, dan kangkareng. Untuk mamalia ada rusa, kera abu-abu, lutung, babi hutan. Reptil ada penyu hijau, merupakan jenis yang sering mendarat untuk bertelur. Selain itu juga terdapat jenis penyu sisik, biawak, ular piton. Bagus sekali. Untuk flora ada putat, waru laut, kepuk, nyamplung, ketapang, pandan, setigi laut, bako-bakoan, api-api, Rhizopora mucronata, dan lain-lainnya. Lanjut. Sementara untuk kegiatan konservasi yang berada di wilayah cagar alam, yang pertama di cagar alam Besowo Gadungan. Untuk aves ada raja udang, ada perencak, ada kutilang, ada perkutut, ada sesap madu, jala uren, gagak, dan terucukan. Mamalia ada tupai, ada kalong, babi, hutan, dan musang. Sementara untuk flora ada rau, kedondong alas, pepohonan, jembirit, kule, kemiri, piji, tukuruyung, pakis, dan bamban. Lanjut. Picis nih, cagar alam picis. Untuk aves ada elang Jawa, mamalia, lutung, bajing tanah, reptil, ada kadal, flora ada morosowo, pasang, nyampok, pulus. Nah, sementara untuk cagar alam Sigogor, untuk avesnya ada rangkok, elang bandol, raja udang, dan tulung tumpu. Mamalia, macan tutul, monyet ekor panjang, lutung. Sementara untuk flora ada pasang, jamuju, rasamala, dali, pesen, kodokan, morosowo, embacang, puspa, salam. Lanjut. Untuk cagar alam Manggis Gadungan, untuk aves ada kalong, burung bubut, mamalia ada kancil, kijang, walang kopo, monyet ekor panjang, dan tupai. Reptil ada kadal, bunglon. Flora, kemiri, bendo, bayur, epek, gondong, nyampah, rau, madu, berasan, tutup, pasang, serut. Sedangkan tumbuhan bawah yang ditemui antara lain aren, rotan, serjeki, dan anggrek tanah. Lanjut. Untuk cagar alam Besowo Gadungan, avesnya ada raja udang, perenjak, kutilang, perkutut, sesap madu, jala uren, gagak, dan terucukan. Mamalia ada tupai, kalong, babi hutan, dan musang. Untuk flora rau, kedondong alas, pepohonan, cembirit, kule, kemiri. Sedangkan jenis tumbuhan bawah yang ada antara lain piji, tukuruyung, pakis, dan bamban. Lanjut. Sementara untuk cagar alam jeding ini ada mamalia lutung Jawa, kera abu-abu, babi hutan, reptilnya ada ular piton, flora, gintungan, gondong, beringin, suren, triti, pakis, nyato, dan kelampak. Tumbuhan
kelompok ya. Jenis tumbuhan bawah antara lain berakan, okro, paku-pakuan, ilalang, wudusan, jenis liana seperti poncosudo, dan terdapat juga tumbuhan epifit dari jenis anggrek. Lanjut. Cagar alam curah manis Sempolon, lanjut Mbak, nanti biar teman-teman langsung bisa baca ini karena waktu juga tinggal 3 menit. Cagar alam Gunung Abang, lanjut saja. Cagar alam Gua Ngilirit, bisa lanjut. Cagar alam Kawah Ijen, Merapi Ungup-Ungup, ini cukup banyak spesiesnya. Untuk aves 107 jenis burung, 21 jenis merupakan jenis endemik, luar biasa. Mamalia ini juga banyak sekali, macan kumbang, kucing hutan ini, macan rembah ya. Ada ajak juga, lutung Jawa, luwak. Untuk flora ada famili Fagaceae. Sementara untuk flora sudah teridentifikasi ada 86 jenis ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, taman wisata ini ada Taman Wisata Gunung Baung. Lanjut. Yang kedua, lanjut ya. Ada Kawah Ijen. Nah, Kawah Ijen ini kalau tidak salah berlokasi di perbatasan Situbondo dan Jember. Jadi sebagian masuk wilayah masuk Bondowoso, sebagian menjadi wilayah Banyuwangi ya. Terdapat 107 jenis burung di sana. Sementara untuk mamalia ada macan kumbang, hampir sama dengan sebelumnya. Untuk flora ada Compositae, Ericiae, Cemara, Ericiae misalnya, Pachinum, dan tumbuhan seperti Sima, Potensilla, serta Hyperium. Lanjut. Oke, demikian istilahnya apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Elmi Sumiarsono yang sudah memberikan materinya kepada kita. Ini materi yang sangat menarik, ya, karena ini berkaitan tentang bagaimana sih fungsi dari hutan itu sendiri, bagaimana kerusakan yang sudah terjadi, dan juga hal apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan konservasi, baik secara in situ maupun ex situ. Selanjutnya adalah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Pada setiap sesi ini kita akan memberikan kesempatan bagi penanya 2 atau sampai 3 orang. Dan saya akan membacakan dulu pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama dari Jenny dari Lampung. Ya. Terima kasih Pak Dr. Elmi Sumiarsono atas paparan materinya tentang konservasi keanekaragaman hayati dan pelestarian lingkungan saat ini mengalami tantangan yang sangat berat. Menurut Bapak, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, apakah akan berdampak juga bagi kelestarian lingkungan Indonesia? Mengingat Undang-Undang tersebut memberikan kemudahan terhadap masuknya investor yang dikhawatirkan akan adanya pembukaan lahan secara besar-besaran untuk industri dan lain-lain. Apa yang harus pemerintah lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Itu langsung saya jawab Pak ya. Monggo, silakan. Jadi saya coba menjawab. Mudah-mudahan jawaban saya ini cukup memuaskan. Kalaupun tidak, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di forum yang lain atau melalui chat ya. Jadi ini isu yang sangat sensitif, isu terkini ya, itu terkini mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi saya perlu berhati-hati untuk memberikan jawaban, karena bagaimanapun juga saya ini bagian dari pemerintahan yang ada sekarang, gitu. Yang pasti saya sudah terutama yang terkait dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan lingkungan hidup, izin-izin lingkungan, dokumen lingkungan, izin lingkungan atau izin-izin usaha. Jadi memang di situ terlihat
ada perubahan, ada pergeseran dari aturan yang ada sebelumnya. Pada Undang-Undang 32 memang sangat jelas ya mengenai PPLH, sangat jelas bahwasanya semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah itu harus memiliki dokumen lingkungan, entah itu UKL, UPL atau AMDAL. Nah, dokumen ini adalah sebagai syarat utama, sebagai syarat dasar untuk mengurus izin lingkungan. Nah, ya. Jadi dokumen lingkungan itu adalah syarat utama untuk mengurus izin lingkungan. Namun mungkin ada pertimbangan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan dari atau proses investor untuk mendapatkan izin lingkungan ini. Ini izin lingkungan baru izin lingkungan ya, belum izin usaha loh ya. Untuk mendapatkan izin lingkungan ini dianggap prosesnya cukup pelik. Cukup panjang. Kalau diibaratkan itu masuk ke dalam rimba belantara katanya. Jadi investor itu seakan-akan tidak tahu akan memulai dari mana dan akan keluar melalui tempat lewat jalur mana, kapan bisa keluar. Nah, ini masalah. Padahal SOP di pengurusan dokumen-dokumen lingkungan itu sudah jelas. Untuk UKL sekian hari harus selesai atau sekian bulan harus selesai, sementara juga untuk AMDAL sekian bulan juga harus selesai ketika persyaratan dasar itu terpenuhi gitu loh. Terpenuhi. Saya kasih analog saja. Sebelum ada undang-undang cipta kerja ini, di saat investor atau semua jenis kegiatan usaha wajib mengurus dokumen lingkungan berupa UKL UPL ya kan, UKL UPL AMDAL, kerusakan lingkungan tidak bisa kita cegah. Nah, begitu ya. Kerusakan lingkungan tidak bisa kita cegah. Indeks kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu indikator mengukur seberapa tinggi atau seberapa baik kualitas lingkungan hidup kita dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Apa artinya? Berarti komponen-komponen lingkungan, penyangga lingkungan yang berperan untuk menjaga kelestarian lingkungan itu sudah mengalami degradasi kualitas, mengalami penurunan kualitas. Sehingga apa? Indeks kualitas lingkungan hidup yang variabel perhitungannya itu untuk sementara ini ya, kita menggunakan 3 variabel yaitu indeks kualitas air seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang kedua indeks kualitas udara, dan yang ketiga indeks kualitas tutupan lahan. Dari 3 variabel ini untuk lahan yaitu kelestarian itu memberikan sumbangsi sebesar 40%. Apa artinya? Ketersediaan halo? Suara saya bagus, Pak Moderator? Bisa, Pak, bisa. Oke. Jadi ketersediaan tutupan lahan yang maksimal itu mampu mempengaruhi indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Jadi ketika hutan atau alih fungsi hutan terjadi sampai detik ini masif, ya kan, tanpa ada kegiatan untuk melakukan konservasi di lahan-lahan kritis, maka bisa dipastikan bahwasanya indeks kualitas udara dan air itu juga akan menurun. Terkait dengan undang-undang cipta ini ya, jadi saya analogikan tadi, ketika kemudahan untuk berinvestasi, kemudahan untuk mendapatkan izin lingkungan dan izin usaha itu diberikan tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan, itu otomatis akan mempercepat tadi kehancuran bumi. Itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan pertama. Oke? Untuk yang kedua mungkin Pak. Atas jawaban dari Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua dari Siti Zulekha, izin bertanya, seperti yang telah Bapak
sampaikan bahwasanya Indonesia merupakan daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Jadi yang saya tanyakan adalah mengapa jenis flora dan fauna di Indonesia itu berbeda, mengapa tidak sama? Ini mungkin kelewat tadi dari penjelasan Bapak yang Oh sudah iya, iya. dijelaskan. Tapi Ya. nggak apa-apa, Pak. Monggo ditambahkan. Oh gitu, ya. Jadi memang keanekaragaman hayati itu kan ada beberapa, mungkin slide-nya bisa diperlihatkan kembali itu ini slide keempat kayaknya ya, slide keempat tadi itu. Nah, jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama memang iklim ya kan. Tadi mana Pak? Saya juga tolong paparannya tadi. Istilahnya yang membuat perbedaan ekosistem yang ada atau flora fauna yang ada di Indonesia itu. Halaman berapa tadi itu? Sepertinya slide nomor 4 sepertinya. Halaman 4 Pak ya, halaman 4. Ya, slide nomor 4. Tolong operator ya. Nah, itu. Ini dipengaruhi oleh iklim, bentuk pulau, ya, proses spesiasi secara geologi, unit biografi, dan terjadi evolusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada penanya kedua. Baik, terima kasih untuk Ya. yang nomor 2. Mungkin nanti untuk Saudari Zulaiha bisa dilihat kembali paparan dari Pak Emil ya. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir, Pak. Ini yang ketiga. Dari Bambang Nuryanto. Assalamualaikum Dr. Emil. Sejauh mana progres implementasi DLH dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 57 Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati dan Konservasi Sumber Daya Alam. Permen LH 29 Nomor 29 Tahun 2009 Pedoman Konservasi Kehati Daerah dan Permen LH 03 Tahun 2012 Taman Hayati. Terima kasih. Jadi progres implementasinya, seperti saya langsung jawab ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya di dinas kami, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, memang ada kegiatan, bukan program ya, kegiatan khusus untuk keanekaragaman hayati ya. Namun demikian ini baru satu program lah ya untuk konservasi ini, yaitu kehati. Namun demikian kegiatan ini tidak bisa berjalan maksimal, Pertama tadi karena memang dibatasi oleh wewenang atau tugas dan fungsi SKPD lain. Jadi kami tidak bisa masuk ke wilayah hutan, perhutani untuk melakukan misalnya sedikit saja kegiatan-kegiatan kami, misalnya konservasi lahan-lahan kritis, atau salah satu program kami yaitu perlindungan mata air yang ada di dalam kawasan hutan. Gitu. Yang kedua, kegiatan konservasi kami yaitu ada yang namanya kegiatan demplot, demo plotting. Jadi kita istilahnya merangkul masyarakat sekitar hutan, merangkul mereka, mengedukasi mereka agar pemahaman mereka atau pengetahuan mereka terhadap bagaimana cara pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan itu sesuai dengan kemauan pemerintah, gitu. Kita edukasi mereka. Selanjutnya setelah kita edukasi, kita berharap pemahaman mereka meningkat dan kepedulian mereka, rasa memiliki mereka terhadap hutan yang ada di sekitarnya itu juga menjadi meningkat. Akhirnya apa? Partisipasi mereka kita harapkan untuk juga turut menjaga pelestarian hutan. Tidak hanya selesai di situ, jadi ketika selesai kita memberikan edukasi, kita juga mengajak mereka melakukan aksi bersama, melakukan penanaman di luar kawasan hutan. Kembali di luar kawasan hutan, lahan-lahan kritis dengan menggunakan tanaman-tanaman produktif yang sesuai dengan kondisi lingkungan di situ, di tempat. Misalnya ketika istilahnya untuk wilayah-wilayah dingin mereka minta tanaman-tanaman produktif seperti mangga, seperti alpukat, kita siapkan, kita dampingi untuk menanam, kita serahkan ke mereka agar tanaman tersebut mereka pelihara, kalaupun nanti menghasilkan mereka bisa mengambil hasil sendiri.
Banyak lagi kegiatan-kegiatan kita untuk istilahnya pelestarian lingkungan hidup, terutama untuk itu ke hati. Ada yang namanya program unggulan kita Desa Berseri. Desa Berseri. Di situ kita apa istilahnya melakukan lomba terhadap desa, bagaimana mereka terutama melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara benar. Nah, mungkin itu beberapa program kita atau kegiatan kita yang kita lakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup kita itu sesuai dengan amanah dari Undang-Undang 32. Yang kedua, kita dibatasi oleh anggaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, anggaran kita itu kalau dibandingkan dengan anggaran-anggaran program pembangunan lainnya itu sangat kecil. Jadi kalau untuk APBD Provinsi Jawa Timur itu kalau dipresentasi itu 0, sekian saja dari APBD yang ada. Mohon maaf, isu-isu lingkungan sampai detik ini, baik di pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota itu belum menarik, belum menjadi isu strategis. Yaitu tadi digambarkan dengan porsi anggaran yang diberikan kepada program pembangunan lingkungan hidup itu tidak sebanding dengan tanggung jawab yang harus kami lakukan. Sehingga apa? Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai saja dengan kemampuan kami, kemampuan anggaran kami. Gitu. Isu-isu atau permasalahan lingkungan hidup ini akan menjadi seksi, menjadi menarik ketika sudah terjadi bencana alam. Jadi semua elemen masyarakat, pemerintah, pusat, daerah, semua akan datang ke situ untuk memberikan bantuan. Tapi yang tadi, ketika kegiatan-kegiatan pencegahan atau pelestarian lingkungan itu tidak didukung oleh anggaran yang maksimal. Jadi kendala kami ada 2, dibatasi oleh TUSI, kewenangan SKPD lain, dan yang kedua dibatasi oleh anggaran yang dipersiapkan untuk kami bekerja di sektor lingkungan hidup. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Emil yang sudah memberikan tanggapan terhadap 3 penanya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa tugas dari Dinas Lingkungan Hidup ini sangat berat, ya. Tetapi tidak didukung dengan adanya dana untuk kegiatan tersebut, sehingga banyak hal yang seharusnya bisa dikerjakan itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, dan juga perlu adanya sinergi dengan pihak-pihak lain dalam menjaga lingkungan ini. Banyak program juga yang sudah dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk implementasi peraturan maupun undang-undang yang juga mengajak warga untuk bisa berperan aktif dalam kegiatan menjaga lingkungan, terutama dalam hal menjaga lingkungan daerah perairan, menjaga kualitas maupun kuantitas air yang saat ini menjadi permasalahan hidup kita bersama. Baik, ini adalah akhir dari sesi pertama untuk narasumber Bapak Dr. Helmi. Ya. Kepada semua peserta, diharapkan untuk mengaktifkan videonya, karena kita masih akan melakukan foto bersama dengan narasumber pertama. Ya. Silakan, mungkin bisa kepada panitia untuk melakukan screenshot. Ya. Dimohon kepada semua peserta untuk mengaktifkan video masing-masing. Baik, Silakan panitia. Baik, untuk slide pertama saya hitung ya. 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya yang kedua. 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga saya hitung 1, 2, 3. Baik, sudah. Saya kembalikan kembali ke Bapak Moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah melakukan screenshot.
Dan mohon maaf juga, mungkin tadi banyak gangguan teknis. Dan karena untuk narasumber pertama, Bapak Dr. Elmi masih ada kepentingan, jadi mungkin beliau tidak bisa ya mengikuti atau bersama kita sampai pada akhir. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Elmi yang sudah memberikan materi dan juga memberikan tanggapan dan ilmu baru bagi kita semua. Semoga Dinas Lingkungan Hidup tetap jaya dan bisa bersinergi kembali dengan kita semua. Amin. Saya sebagai moderator di sesi pertama mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh.